tiap brand pasti tuh punya strategi masing-masing untuk memperluas pangsa pasarnya. Hai Elevate Squad, welcome to Elevate Podcast. Tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bersama aku, tentunya Rangga. Kali ini aku nggak sendirian. Tentunya aku ditemani oleh salah satu tim Elevate juga, yaitu Irvin Ray. Iya, ini suasana mau Valentine nih. Kalau di tahun lalu kamu Valentine dengan kondisi yang banyak kasus COVID itu gimana sih? Waktu Valentine tahun lalu itu malah nggak keluar sama sekali sih, karena waktu itu kan pandeminya lagi banyak-banyaknya sendiri. Nah, sedangkan tahun ini mungkin bakalan kayak lebih keluar lagi sih, nggak kayak dulu. Karena sekarang kan pandeminya udah pandeminya masih ada, tapi kan pembatasannya mulai dikurangi. Kalau misalnya Mas Rangga sendiri, Valentine tahun ini niatnya mau kemana nih, Mas? Kalau aku biasanya ya di rumah aja sih. Dulu sih di rumah aja karena dulu tuh tahun berapa? 2021. Oh iya, di rumah aja sih dan nggak kemana-mana. Paling beli coklat. Udah. Nah paling ya kalau nggak kita beli makanan terus makan di rumah gitu-gitu sih. Kalau kamu misalnya nih lagi nggak bisa keluar rumah atau ya terbatas lah kamu. Terus kamu pengen tetap ngerayain Valentine? Kalau misalnya sekarang sih kayaknya bakalan tetap sih. Jadi kayak misalnya nggak bisa keluar, kalau misalnya tempatnya ditutup atau dibatasi gitu, ya mungkin aku bakalan mesen dari ojol atau apa gitu buat mesen ke rumah buat sama pasangan gitu aja sih. Tapi kan kalau lewat ojol kan takutnya udah dingin. Kalau misalnya pesan es krim nih sampai rumah udah mencair gitu-gitu, ya gimana? Apa enggak lebih baik mendingan beli di minimarket terus kayak produk-produk ready to drink gitu, kayak ya yang kemasan botol, botol kaca, botol plastik atau yang kaleng gitu. Iya kan? Iya sih, betul juga sih. Kalau sekarang udah banyak banget produk-produk kayak Starbucks, kopi kenangan, itu kan udah masuk ke supermarket gitu kan. Jadi kayak lebih gampangin kita juga buat kalau misalnya kita nggak mau ke tempat itu langsung, kita bisa pesen itu, tinggal beli aja, kita tinggal bawa ke rumah dan rasanya mungkin lebih enak daripada kalau misalnya kita harus mesen Gojek dulu yang hasilnya nanti mungkin bakalan rasanya udah beda gitu. Iya. Ya setuju, tapi tadi kamu nyebut Starbucks ya. Nah kalau Starbucks kan memang dari dulu udah punya produk ready to drinknya gitu kan, kayak di beberapa supermarket ya kita lihat ya, dengan harga yang cukup pricey, botol kaca juga. Terus tapi beberapa bulan belakangan nih lagi rame nih, itu produk ready to drinknya dari Kopi Kenangan. Kopi Kenangan itu kan baru mendapatkan investasi dan baru menjadi unicorn juga. Tiba-tiba dia ngeluarin produk baru, yaitu produk Kopi Kenangan kemasan dengan beberapa varian. Lalu mengusung artis juga 2 orang ya kalau nggak salah, Isyana Sarasvati sama Nicholas Saputra. Ya, Nicholas Saputra. Ya, dia juga ngajak 2 artis untuk jadi Nicholas Saputra sama Isyana Sarasvati. Menurut kamu apakah ini langkah Kopi Kenangan ini diambil karena efek pandemi atau kayak ya memang pengen cari segmentasi market yang berbeda aja gitu? Kalau misalnya menurutku sendiri sih kayak kita kan juga nggak tahu kan dalamnya Kopi Kenangan itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya secara garis besar mungkin dia mau ngejangkau masyarakat yang belum jadi konsumennya dia mungkin. Jadi menurut Mas Rangga, Kopi Kenangan ini kan mereka udah ngeluarin RTD itu kan Mas. Apakah langkah-langkah ini tuh kayak
yang mereka kayak mau ngikutin kopi-kopi yang sudah ada sebelumnya yang udah mulai RTD dari dulu sebelum pandemi ada atau gimana? Kalau dari berita yang muncul ya, memang kopi kenangan ini menyasar target market yang berbeda. Contohnya dari pengambilan nama kampanyenya, itu kopi kenangan hanya untukmu. Itu kan udah menggambarkan gak sih kayak dari campaign itu dan artis yang dipilih menjadi BI-nya itu sudah mencakup kayak target pasar yang bisa kita lihat lah. Contohnya kayak pelajar dan pekerja muda umur mungkin 18 sampai 35-an lah dengan campaign yang seperti itu. Dan ready to drink itu kan kayak dia cepat dan mudah didapat. Selling pointnya di situ kan. Kalau soal rasa ya tergantung sih seleranya masing-masing. Soal minuman kemasan kayak gitu biasanya variannya sedikit nggak sih, kayak kopi kenangan cuma punya 4. Padahal kan kita lihat di menu di store-nya langsung kan ada banyak banget, tapi nggak semuanya dibunculin buat jadi kopi yang ready to drink gitu. Dan aku pernah coba sih, rasanya agak beda dari yang aslinya. Aku coba yang mantan Cino, itu kan mirip-mirip kopi kenangan mantan tapi ada cappuccino-nya dikit mungkin ya sentuhannya. Ya rasanya beda sih. Beda dari kopi yang kalau misalnya kita langsung beli di kafenya itu. Ya kan? betul. Kalau kamu juga pernah coba kan? Pernah sih. Kamu coba yang mana? Aku coba yang avocado itu. Itu rasanya kayak beda gitu loh dalam misalnya kita beli yang langsung di tempatnya. Kayak kopinya ya pasti ada campuran-campuran lainnya yang nggak se-fresh kalau misalnya kita langsung beli di kafenya itu sendiri. Iya betul. Tapi kalau misalnya masalah praktisnya itu mungkin RTD itu juga bakalan kayak jadi produk yang bisa dibuat masa depan. Jadi kayak lebih praktis banget gak sih, kita nggak perlu datang ke sana, terus bisa ditahan lebih lama. Mungkin kalau misalnya lain dari itu menurut Mas Rangga itu RTD itu juga ada apa lagi sih keuntungannya? Keuntungan dari RTD selain yang kamu sebutin tadi ya, menurutku itu pertama memang lebih murah sih menurutku. Kayak mudah didapatkan, murah, terus mudah ditemukan juga. Ya kayak kalau lagi pengen tinggal ke minimarket kan banyak banget ya di kota-kota besar gitu, pasti banyak banget. Jadi ya itu nilai plusnya aja sih. Tapi mungkin ya untuk varian dan rasanya agak tidak bisa disamakan dengan kalau yang kita fresh brew gitu loh, kayak beli langsung di store-nya gitu. Pasti rasa dengan variannya juga beda banget. Kalau tadi kan kita sudah membahas kopi kenangan nih yang punya produk ready to drink di minimarket. Selain brand kopi kenangan, ada lagi nggak sih kayak coffee store yang brand gitu, tapi dia juga punya produk ready to drink. Jadi kayak ada beberapa yang sebelum pandemi udah ngeluarkan RTD itu juga kan Mas ya. Kayak Starbucks, Excelso, ada Urban Latte, Janji Jiwa, itu kan udah ngeluarin sebelumnya. Dan itu pun juga kayak engagementnya orang-orang itu juga lumayan tinggi sih. Atau mungkin kayak mereka lebih percaya akan brand itu, walaupun mereka dalam bentuk kemasan mereka kayak tapi ini brandnya Starbucks, Excelso yang terjamin rasanya dan kualitasnya sih. Karena orang sudah percaya dengan brand itu, maka ketika dia ngeluarin produk yang ready to drink, orang juga udah kayak pasti rasanya enak kok ya. Iya, jadi lebih yakin gitu sama produknya. Oke. Kalau misalnya kita ambil contoh deh Starbucks gitu. Starbucks bikin ready to drink produk yang harganya tuh nggak murah loh, kayak 55 ribuan atau 40-an something gitu. Dan cuma ada di supermarket yang which is itu sangat tidak gampang dijangkau. Premium quality gitu. Enggak, maksudnya ada butuh banyak waktu kalau kita ke supermarket. Dibanding kita ke minimarket gitu. Kayak minimarket kan kayak kamu pertama bangunannya kecil, lalu ya udah kita beli 1 atau 2 barang pun bisa. Gitu. Nggak perlu antri yang panjang. Tapi kalau di supermarket kan
ada antrian panjang mungkin karena orang berbelanja yang lumayan banyak itu belanja bulanan contohnya. Nah, dengan segmentasi yang mungkin berbeda, Starbucks ini berani untuk menjual ready to drink produknya, namun dengan harga yang premium satu, dan beberapa hal yang tidak ada dalam produknya. Contohnya Starbucks itu kan selain menjual produk, dia juga menjual ini. Apa gaya hidup? Betul, lifestyle. Ya, kalau dia buat segmentasi RTD kayak gitu kan, otomatis ya ada hal yang nggak dijual kan di Starbucks. Contohnya servis dari mereka, karena pelayanan dari mereka itu juga ada hal yang menjadi selling point juga sih. Nilai jualnya sama dia jualan gaya hidup, kayak orang kalau ke store Starbucks itu kayak buat meeting, atau buat hangout, kerja juga bisa. Jadi yang itu tuh nggak didapatkan di produk RTD dia sih. Tapi ya orang tetap mau beli produknya karena mungkin sudah percaya banget sama brandnya ya. Atau dari kayak lifestyle-nya Starbucks sendiri itu udah kebawa sama orang-orang. Jadi mereka kayak walaupun aku di rumah tetap aku minum Starbucks karena sudah menjadi kayak hidupku buat tetap mengonsumsi Starbucks itu sendiri. Oh iya. Berarti udah kebiasaan banget ya. Oke. Nah, kan selain dari RTD itu sendiri, minuman kemasan, kan sekarang makanan kemasan kan juga banyak sih Mas, yang mulai banyak di supermarket, bahkan di minimarket pun sudah ada beberapa yang kayak beberapa merek makanan yang tinggal kita panaskan di microwave, atau kita tinggal ada yang tinggal kita kasih air panas nanti kita bisa langsung makan. Nah, apakah makanan dan minuman kemasan ini itu bisa jadi suatu tren gitu di masa yang akan datang? Karena kalau misalnya kita lihat dari perkembangannya, semakin lama kan semakin semuanya tuh beralih ke makanan kemasan ini. Apalagi di saat pandemi kayak gini, orang-orang yang malas keluar, malas ke tempat yang ramai, mereka lebih nyaman dengan beli makanan itu yang mereka bisa nikmati sendiri di rumah dengan masih fresh gitu. Ya, dilihat dulu dari latar belakangnya sih, kayak orang-orang ini kan memilih untuk mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan itu karena kepraktisannya, kemudahannya, dan gampang sih dibuat. Jadi kayak orang nggak bisa masak atau nggak sempat bikin kopi, ya tinggal beli gitu, nggak perlu repot-repot, nggak perlu ke tempatnya. Betul, nggak perlu effort yang lebih lah untuk mendapatkan itu. Jadi sesuai dari based on data yang ada, pasar global itu memprediksi kenaikan data konsumen yang memilih untuk mengkonsumsi minuman RTD sampai tahun 2027. Berarti 5 tahun ke depan ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa para brand, apapun ya brandnya, yang memiliki produk RTD atau RTH tuh yang ready to hit tadi ya, makanan, berpeluang besar untuk meningkatkan sales mereka dengan konsep RTD ini atau RTH ini. Meskipun telah memiliki store, ini juga menunjukkan sih bahwa tiap brand pasti tuh punya strategi masing-masing untuk memperluas pangsa pasarnya. Jadi nggak cuma misalnya yang tadinya target marketnya itu umur agak tua lah, agak mature, itu sekitar 25 sampai 40-an. Ternyata bisa ngambil juga sisi yang lebih di bawahnya lagi sampai di atasnya lagi gitu, dengan cara-cara sendiri. Kalau ready to hit dan ready to drink ini kayaknya lebih mudah, sekitar 18 sampai 35, karena ya orang yang punya mobilitas tinggi kan di umur-umur segitu ya. Betul. Dari hasil yang Mas Rangga bilang tadi, yang menunjukkan kalau misalnya makanan dan minuman kemasan itu mengalami kenaikan di pasar, apa itu bisa dikaitkan dengan BMC itu sendiri sih Mas? Iya bisa, karena dalam BMC itu kan tertulis bahwa target pasarnya seperti ini. Bagaimana caranya untuk menggait target konsumen itu. Berarti kan kalau misalnya dia punya strategi yang baru, berarti tinggal ditambahin aja target marketnya dan caranya bagaimana gitu. Jadi ini tuh sebenarnya ya strategi aja, kayak untuk memperluas segmentasi marketnya, mencari segmen-segmen baru atau meningkatkan segmen-segmen yang lama gitu.
Lalu karena ada, misalnya kita ambil kopi kenangan itu sudah unicorn. Ada tuntutan di mana mereka memang harus istilahnya bakar duit dalam tanda kutip untuk meningkatkan kinerja perusahaan mereka gitu. Karena sudah pasti kalau sudah unicorn berarti sudah ada dana investor yang masuk. Nah, nanti ya memang itu tuntutan juga dari investor itu untuk dikembangkan lagi gitu. Betul, memang harus berkembang lebih dari itu karena bagaimanapun bisnis itu selalu berkembang kan. Dan pasti sebagai business owner dari kopi kenangan, aku lupa namanya siapa. Gak mungkin dia sudah kayak ya cukup puas dengan hasil yang dia udah dapatkan sekarang, dengan konsumen yang dia udah jaga sampai selama ini. Betul, nggak mungkin kan dia gampang puas dengan itu, pasti pengen yang lebih lagi gitu ya, gitu sih. Jadi kesimpulannya ya karena memang setiap perusahaan pasti melihat peluang lah. Mungkin kalau dari yang kasus kopi kenangan karena itu baru banget ya. Baru banget muncul. Karena kopi kenangan ini melihat peluang untuk segmentasi baru. Dan apapun pertimbangannya, ini pasti tentang peluang dan bagaimana cara meningkatkan sales dan mengembangkan bisnisnya karena sudah unicorn. Ya, semua tentang perkembangan bisnisnya, lalu pendanaan juga dari investor. Ya, gitu sih menurutku kalau dari kasus yang kita bahas barusan itu. Ya, yang kita bahas barusan dengan produk-produk sebuah brand yang membuat produk RTD dan RTH. Kalau dari kamu mungkin ada kesimpulan lain, Pin? Kalau misalnya menurutku, kalau misalnya dari yang kita bahas tadi, kayak yang aku penasaran banget kenapa brand-brand besar yang biasanya udah punya target pasarnya sendiri, mereka harus jual harganya dengan lebih murah daripada dia jual di tempatnya sendiri, itu mungkin mereka kayak ingin lebih dekat lagi dengan konsumen. Jadi mereka ingin, aku nggak kepengen cuma kalangan yang biasanya aja, aku pengen memperluas. Apalagi kalau misalnya kayak pandemi kayak gini, itu kan jauh lebih menguntungkan karena banyak tempat-tempat yang ditutup. Jadi mereka kayak kesusahan buat mengonsumsi produk-produk itu. Jadi saat pandemi udah mau udah agak berkurang, mereka mengeluarkan RTD, RTH itu supaya meningkatkan lagi pendapatannya mereka, serta tetap jaga konsumennya mereka untuk tetap mengonsumsi produk yang mereka buat itu sih kalau menurutku, Mas. Iya, berarti itu balik lagi sih ke peluang kan, karena mereka tetap melihat peluang. Betul. Bagaimanapun. Oke. Thank you udah hadir di sini, Yupin, untuk membahas produk-produk RTD dan RTH ini. Thank you buat waktunya. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Dengan kasus kopi kenangan yang sudah punya store atau brand yang sudah established lah ya, sudah unicorn juga, tapi dia masih mau repot-repot untuk buat launching produk baru mereka yang sangat-sangat berbeda, itu malah ready to drink product. Jadi produk kemasan di botol gitu yang tersedia di minimarket atau supermarket. Tentunya ini menjadi suatu strategi yang cukup berani dari kopi kenangan sendiri. Dengan strategi yang seperti ini mungkin kopi kenangan ini memang fokus untuk memperluas segmentasi pasarnya dengan ingin menggait target pasar yang berbeda sekali dari sebelumnya. Dan itu terlihat banget di penamaan campaign. Contohnya itu kopi kenangan hanya untukmu. Lalu dari pemilihan brand ambassador itu Nicholas Saputra dengan Isyana Sarasvati. Lalu desain kemasan botolnya, lalu style penamaan variannya, itu ada avocado, terus ada black aren, mantan Cino, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi, yang tentunya ini tuh strategi yang fokusnya untuk memperluas target pasar dari kopi kenangan tersebut. Dan gak cuma dilakukan oleh kopi kenangan, mungkin brand-brand lain akan menyusul segera untuk membuat produk RTD. Kalau menurut kalian, Elevate Squad, kenapa sih brand-brand ini yang sudah besar ini harus repot-repot untuk membuat produk lagi yang which is produk ready to drink? Gimana sih pendapat kalian tentang itu? Komen di bawah ya.
Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!